Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kadem dengan NIM 1031240023 dari kelas F4812. Saya di sini akan mengerjakan tugas sub CLO 312 kalkulus lanjut. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Yang pertama itu kita perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak n dikali n plus 1 per 2. Setiap lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 1. Jari-jari R sebanyak 1. Untuk kasus N sama dengan 4, segitiga dan lingkaran ditentukan oleh gambar 1. AN menyatakan total luas semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga. Hitunglah limit N mendekati tak hingga dari AN per BN. Oke, berarti kan diketahui R-nya sama dengan 1 tadi, banyaknya lingkaran itu N dikali N plus 1 per 2. Terus berarti kan luas satu lingkaran itu kan pi kali R kuadrat, di mana R-nya itu sama dengan 1, berarti luas lingkarannya pi aja sudah cukup. Berarti total luas semua lingkaran itu, berarti AN itu sama dengan N dikali N plus 1 per 2 dikalikan dengan pi. Nah, ini buat total luas semua lingkaran sudah selesai di situ. Lalu lanjut ke BN atau total luas segitiga. Nah, tadi sudah saya hitung, berarti kan tingginya itu akar 3 per 4 dikalikan, berarti kan gini, segitiga sama sisi memuat seluruh kumpulan lingkaran ini. Setiap sisi panjangnya bergantung pada banyaknya baris N. Tadi N itu 4, setiap baris terdiri dari bola-bola berdiri dari 1, berarti diameternya 2, berarti N-nya 4, berarti panjangnya kan 8 ya, berarti sisinya itu kan berarti panjang sama kayak kan luas segitiga itu kan luas alas kali tinggi. Ini luas tingginya itu ini dikali luas alas berarti sisi kuadrat, berarti sama dengan atau bentuknya itu sama aja kayak 3 per 4 dikalikan 2N tadi yang sudah saya sebut kuadrat, atau bisa kita tuliskan dengan akar 3 N kuadrat. Berarti sekarang kalau kita menghitung limit N mendekati tak hingga dari AN BN itu sama dengan limit N mendekati tak hingga dari N plus 1 per 2 dikalikan dengan pi per akar 3 N kuadrat. Nah, ini kan N sama N bisa coret 2 turun ke bawah, berarti jadinya limit N mendekati tak hingga itu jadinya N plus 1 pi per 2 akar 3 N. Jadi sama dengan limit N mendekati tak hingga itu pi per 2 akar 3 dikalikan 1 plus 1 per N. N-nya kita masukkan tak hingga berarti habis, berarti hasil akhirnya pi per 2 akar 3. Buat nomor 1 selesai. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Itu diketahui fungsi fx itu sama dengan ln 2 plus x. Nah, di soal nomor 2 ini ada 3 poin. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung f0, turunan pertama dari fungsi disubstitusikan 0 hingga turunan dari fungsi sebanyak 5 disubstitusikan 0. Jadi langsung saja, dari f aksen f0 itu sama dengan, berarti kan langsung aja kita masukkan ln 2 berarti. Terus buat turunan pertamanya berarti kan 1 per 2 plus x, maka kalau kita substitusikan dengan 0 itu jadinya 1 per 2. Lalu lanjut ke turunan kedua, ini kita kasih poin biar jelas yang mana itu sama dengan min 1 per 2 plus x dikuadratkan. Maka jika substitusikan 0 itu hasilnya min 1 per 4. Lalu buat turunan ketiga
itu dia 2 per 2 plus X pangkat 3, maka jika kita substitusikan dengan 0 itu hasilnya jadi 2 per 8, atau bisa disederhanakan jadi 1 per 4. Lalu buat fungsi turunan keempat dari fungsi X itu sama dengan min 6 per 2 plus X pangkat 4. Maka jika kita substitusikan dengan ini 0, itu hasilnya dia min 6 per 16 atau sama dengan min 3 per 8. Lalu buat turunan kelima dari X itu sama dengan 24 per 2 plus X pangkat 5. Itu maka jika kita substitusikan dengan 0 itu hasilnya jadi 24 per 32 atau sama dengan 3 per 4. Nah, ini buat yang A sudah selesai jawabannya ini. Lalu buat yang B itu kita diminta untuk menentukan deret Maclaurin dari fungsi fx itu. Nah, bentuk deret Maclaurin itu sendiri seperti ini bentuk umumnya. Itu berarti kan f0 ditambahkan turunan pertamanya 0 ditambahkan turunan keduanya per 2 faktorial dikalikan sama x kuadrat. Ini terus sampai turunan ketiga di 0 ini per 3 faktorial dikalinya sama x pangkat 3. Ini sampai seterusnya gitu. Berarti dari yang kita dapatkan tadi itu berarti kan fx itu kan ln 2 plus x ya. Berarti f0 nya tadi kan ln plus 2, ln 2 f0 nya setengah tambahkan berarti turunan kedua tadi kan min 1/4 per 2 x kuadrat tambahkan turunan ketiganya tadi 1/4 jadi 1/4 3 faktorial itu 6 per 6 x pangkat 3 ditambahkan turunan ketiganya tadi min 3/8 4 faktorial itu 24 x pangkat 4 dan ditambahkan tadi turunan kelimanya 3/4 5 faktorial itu 120 x pangkat 5. Nah, ini deret Maclaurinnya begini aja sudah cukup. Nah, buat yang C itu kita diminta untuk menentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada 2B pada soal yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan uji rasio di mana bentuk umum Maclaurin akan konvergen untuk mutlak X itu lebih kecil daripada A, di mana A-nya itu ini kan bentuknya berarti seperti ini ln A plus X, ini bentuknya itu seperti ini. Jadi kita A-nya itu kan berarti A sama dengan 2, jadi kita tes ini berarti kan mutlak X lebih kecil daripada 2, maka selang kekonvergen ini berarti selang kekonvergensi itu dari min 2 hingga 2 ya, selesai. Nah, cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah cara atau jawaban. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.